A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita. Dan pagi ini InsyaAllah kita akan sama-sama belajar mulai dari halaman ke-406. Ya, halaman 406. Surah ke-30, surah Ar-Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kok nggak ada suaranya? Suaranya aman nggak teman-teman? Amankah suaranya? Aman tidak? Ini dari Bunda Amalia, suaranya nggak ada. Nggak aman? Aman. Coba dicek nanti Bunda Amalia ya. Kedengarannya kecil. Oke, nanti kita perbesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya kecil atau yang suaranya belum masuk, nanti boleh turun dulu. Ya, nanti boleh turun dulu, baru nanti masuk lagi. Suaranya mengecil. Oke, sebentar saya cek dulu ya, sebelum kita mulai. Silakan teman-teman, boleh bantu di tap dulu layarnya. Boleh bantu di-share-kan dulu. Boleh bantu dibagikan dulu. Moga-moga jadi jariah. Moga-moga jadi kebaikan. Moga-moga jadi amal soleh untuk kita semua. Nah, di Bunda Neneng aman, di beberapa ayah bunda yang lain mungkin suaranya masih kecil. Nah, izin ya, nanti kita sambil sesuaikan. Baik, kita mulai pagi ini di halaman ke-406. Ya, halaman 406. Silahkan dibuka. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat ke berapa? Ayat ke-20 ya. Kita akan mulai dari ayat ke-20. Baik. Sudah aman suara? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum. Kalau tidak kuat napas, boleh berhenti di sini. Kalau kuat, baiknya lanjut ke akhir ayat. Kang, berhenti di sini bagaimana ulangnya? Kita ulang dari summa. Ya, kita ulang dari summa. Summa idza antum basyarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Hak sukun hati-hati ya, saat ngucapin hak sukun maka pastikan suaranya alirkan, napasnya dialirkan, suaranya juga dialirkan, jangan sampai terputus ya. Contoh terputus bagaimana Kang? Warohmah, warohmah. Pastikan aliran napasnya keluar, aliran napasnya ada, aliran suaranya juga ada. Warohmah, ih, hah, hih, huh. Ya, bisa? Yuk, kita praktek bareng-bareng. Karena seringkali saya temukan ayah bunda yang mungkin kesulitan saat mengucapkan hak sukun yang mestinya dialirkan suaranya, ini malah nggak dialirkan. Latihannya bagaimana? Kayak kita yang sedang kepedesan. Hah, 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 hih, huh, ih, warohmah, warohmah. Ada aliran suaranya? Nampaknya. Pastikan alirkan suaranya. Jangan tidak dialirkan. Kalau tidak dialirkan, maka nanti tidak terpenuhi sifatnya. Sifat apa? Sifat rokhawah. Nah, begitu, aman? Saya mau konfirmasi dulu suaranya nih, sebelum kita lanjut. Aman? Aman ya? Silakan yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah nge-share. Nih Mbah Uti, Masya Allah ya. Yang sudah nge-share, yang sudah ngetap layar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga jadi amal jariah, jadi kebaikan untuk ayah bunda semua. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut ke lanjutan ayat berikutnya. Halaman ke-406. Ya, ayah bunda silahkan dibuka halaman 406. Ya, kita sudah sampai di juz ke-21. Kita lanjut dulu. Izin ya, ini agak bermasalah nih kameranya sebentar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, kita lanjut. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ayah bunda. Ya, hamba Allah selamat bergabung. Alhamdulillah. Ya tafakkarun, jangan sampai didengungkan ru-nya. Ya. Jangan sampai didengungkan ru. Ru ya tafakkaru. Ru. Kenapa jangan sampai berdengung, Kang? Bukankah itu ada nun? Nun sukun itu akan nampak dengungnya saat kita selesai memanjangkan ru-nya. Nih di sini nih. Ya. Sebentar. Belum muncul. Nih di sini nih. Ya tafakkaru. Ru ini ru saat memanjangkan huruf ra-nya jangan dulu didengungkan. Ya, jangan dulu didengungkan. Kapan dia dengungkan? Dengung itu setelah dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat.
baru masuk nun, nun yang semula dia fathah, maka akan berubah jadi sukun. Sukunnya sukun arid, makanya ini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Jelas ya? Jadi mad arid di sukun itu kan definisinya apa? Mad yang bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Mana madnya? Madnya di sini. Ru ada harokat domah, setelahnya wawu. Mana huruf yang tiba-tiba sukun? Nih huruf nun. Nun kan tadinya tidak sukun. Akan sukun itu ketika dia wakof kan? Maka namanya mad arid disukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang tiba-tiba sukun. Ya tafakkaru. Nah, saat mad itu dibunyikan, maka pastikan tidak ada bunyi sengau. Tidak ada bunyi dengung. Tidak ada dengungnya. Tidak ada sengaunya. Ya tafakkaru. Ketika ditutup buka hidung kita, dia tidak akan berubah bunyinya. Nah, jelas. Alhamdulillah. Aman suaranya? Masya Allah ya. Ada dengung apa? Ada kerasa. Alhamdulillah nih agak apa ya? Agak gatel tenggorokan. Masya Allah. Jadi izin ya. Karena setiap pagi saya harus ngajar dulu anak-anak santri. Nah, jadi baru kita mulai sekitar pukul. Tadi kita mulai 7:30. Ya Bunda Lina, telat Kang. Kita juga baru mulai. Jadi bagi ayah bunda yang baru mulai, baru join, baru gabung, tidak perlu khawatir, kita baru mulai juga. Lanjut, 22, surah Ar-Rum. Sambil dilanjutkan tilawah kita, sambil kita lanjutkan tap layar dan bagikan. Halaman ke-406. Halaman 406. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Nah, berhenti di sini di alsinatikum. Ulang dari mana? Ulang dari wakhtilafu. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika la ayatil lil alimin. Allahu Akbar. Allah ya Allah. Lanjut berikutnya. Ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Huruf ra asalnya dia kasroh. Namun karena sebab berhenti, maka dia jadi sukun. Kemudian kita lihat sebelumnya. Setiap ada huruf ra yang didahului oleh fathah. Kira-kira yang sudah paham, yang sudah tahu. Kalau ada huruf ra sukun yang sebelumnya ada fathah, kira-kira ra-nya itu tipis apa tebal? Bunyinya tipis apa tebal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Nevi. Dibacanya tebal. Mufakhamah. Dibacanya tafkhim. Ya, dibacanya tafkhim atau dibaca tebal. Mana fathahnya? Ini huruf ha. Ha harokat fathah. Ya, maka roknya tebal. Naikkan pangkal lidahnya. Dinaikkan pangkal lidahnya. Ulang dari billaili. Billaili wan nahari wabtigha
fadli. Kummi, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka lihat rumusnya 2 IGMDE. 2 harokat tahan saat mim sukun bertemu dengan mim. Hukumnya adalah idgham M. M-nya mimi, idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim, tahan 2 harokat, idgham mimi, dengungkan. Atau idgham mislen boleh. Wabtigha'ukum kum tahan 2 harokat. Kum wabtigha jangan wo. Tidak monyong. Tidak maju bibirnya. Wabtigha cukup naikin pangkal lidahnya. Halaman 406 Teh Sumiati. Wabtigha panjang 5 harokat atau 4 harokat mad wajib muttasil. Ukum tahan 2 harokat. Sabar. Latihan apa? Sabar. Jadi setiap ada huruf ataupun ada bunyi-bunyi yang mengandung kadar guna, pastikan sabar. Rumusnya apa? Sabar. Tahan 2 harokat. Jangan terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru. Kummi, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf fa. Min fa, rumusnya apa? 2 harokat. Ika ini menunjukkan hukum. Hukum ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsato. Samarkan bunyinya. Apa yang disamarkannya, Kang? Nun sukunnya jadi samar. Ya. Nun sukun jadi samar. Jadi apa? Samar. Nun sukunnya jadi samar. Tidak dibaca jelas. Tidak min fadli. Min. Kalau min itu kan masih jelas tuh nunnya. Kalau ini sudah samar. Min. Dan perhatikan. Saat kita mengucapkan ikhfa, saat kita membaca hukum ikhfa, maka upayakan saat mengucapkan ikhfa itu kita sudah bersiap. Makhraj berikutnya sudah siap-siap kita bunyikan. Contoh saat ada nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka cara mengucapkannya, membunyikannya min. Perhatikan bibir saya. Min fa. Nah, ujung gigi seri atas itu sudah bersiap untuk ditempelkan kepada perut bibir bagian bawah. Min fa. Kelihatan ya? Min fa. Tidak min fa. Walaupun ada juga yang membolehkan demikian. Tapi yang saya terima dari guru-guru saya, itu saat ada nun sukun, terutama bertemu dengan huruf fa, samar tuh nun sukunnya, kemudian bibir kita sudah bersiap untuk membunyikan huruf fa. Aman ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Lanjut. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yasma'un. Allahu akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut, berikutnya ayat 24. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Berhenti di wa tama'a, ain tanwin fathah setelahnya alif, maka jadi mad iwad 2 harokat, panjang 2 harokat. Ulang dari khaufan.
Khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'a. Ma tanda alisnya tebal, baik yang pertama maupun yang kedua. Maka lihat rumusnya 5 MWPA. 5 harokat, mad wajib mutasil, panjangkan. Mangga Bu Neneng, terima kasih hatur nuhun Bu sudah hadir pagi ini. Ya, ma alis tebal. Ma yang pertama alis tebal, yang kedua juga alis tebal. Lihat rumusnya 5 MW Pak. 5 harokat, mad wajib dibaca panjang. Ya, dibacanya panjang. Jadi jangan sampai kelebihan. Saat wasol 4 atau 5. Ingat rumusnya, saat wasol 4 atau 5. Maksimal 5. Saat waqaf boleh dibaca 6 dengan catatan hamzah di akhir kalimat. Contohnya minas sama kalau ma'a, ma'nya tetap 5 harokat. Kenapa? Karena hamzahnya tidak jadi sukun. Kan hamzahnya jadi dipanjangkan 2 harokat. Kalau berhenti di minas sama, waqaf di minas sama misalkan, maka boleh maksimal 6 harokat. Nah, jelas ya. Oke, kita ulang dari wa yunazzilu. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil ardh. Yuhyi, kembali, hak sukun alirkan. Alirkan suara, alirkan nafas. Waalaikumsalam Bunda Sopiyah, Bunda Rianti, ahlan, selamat bergabung. Nah, kita sudah sampai di halaman ke 406. 2 baris terakhir, halaman 406. Ulang dari fayuhyi. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Ya'qilun. Ain sukun alirkan sedikit. Ya, pastikan ada aliran sedikit, tidak dialirkan seluruhnya. Ya, dia ada di tengah-tengah antara terhenti dan mengalir suara. Nama sifatnya tawassut. Tidak dibaca tak kilun, tapi ta kilun atau ya ki, ya ki. Mi-nya panjang ya Kang Iya. Ya, mana tadi mi-nya? Liqaumi. Nah, itu tahan 2 harokat. Karena ada idgham bi gunnah naqis. Lanjut. Yo, halaman berikutnya silahkan dibuka. Pada buka mushaf, ini ada yang buka mushaf, ada yang sambil buka mushaf. Siapa yang sambil buka mushaf? Nah, yang sambil buka mushaf silahkan dibuka 407. Kang, saya nggak sambil buka mushaf gimana? Nggak apa-apa. Mau nyimak aja Kang, boleh. Kang, saya sambil aktivitas, mangga, boleh silahkan. Ya. Tapi kalau yang sedang senggang, memang sengaja meluangkan untuk belajar, ya, belajar bareng ya. Nah, silahkan dibuka halaman 407, surah ke-30, juz 21. Lanjut ya. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardh.
an taqumas sama'u wal ardu bi amrih summa iza da'akum da'wah. Nah ini tak marbutah, tak yang bentuknya bulat, maka jangan sampai dibaca tak saat sukun. Da'wat, nah, tidak dibaca da'wat, gantikan jadi huruf H. Nah, saya sambil aktivitas sudah, alhamdulillah. Ya, yang sambil beraktivitas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya dilancarkan oleh Allah, diberkahi, dilimpahkan kebaikan untuk kita semua. Tidak apa-apa ya, ke hamba Allah. Ikut saat senggang, gitu ya. Atau saat misalkan ya saat kesempatan bisa ikut, boleh silahkan. Lanjut. Minal ardi iza antum takhrujun walahu man fis samawati wal ard ra tebalkan karena dia sebelumnya ada fathah, juga setelahnya ada huruf isti'la. Mana huruf dod? Huruf dod itu isti'la, pangkal lidahnya naik, PLN, makanya bunyi jadi tebal. Ya, naikin pangkal lidahnya. Wal ard gitu ya. Dan dot juga jangan sampai ada bunyi pantulan. Jangan sampai ada bunyi pantulan. Apakah dipantulkan seperti hanya qalqalah atau mungkin pantulan yang sifatnya hanya tawalud saja, itu juga hati-hati. Wal ard. Walaupun hanya sedikit, hati-hati. Wal ard. Tahan. Jangan sampai ada bunyi pantulannya. Jangan sampai memantul. Alhamdulillah. Ahlan Bu Widodo. Waalaikumsalam. Bunda Asyila. Selamat bergabung. Bisa dipahami teman-teman? Kenapa huruf dod itu tidak perlu dipantulkan? Karena dia bukan huruf yang punya sifat qalqalah. Simple. Ada tidak? Dod termasuk pada kategori huruf yang punya sifat qalqalah tidak? Tidak kan? Yang punya sifat qalqalah apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Adakah dot di sana? Tidak ada. Ya, makanya jangan sampai memantul. Jangan sampai memantul. Oke, lanjut berikutnya. Kullun lahu qanitun. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Daraba lakum masalam min anfusikum. Ini ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim.
Nah, tinggal kita lihat rumus di atasnya 2 IGDE, 2 harokat, idgham bigunah dibaca dengung. Nah, enaknya pakai yang ini, sudah ada tanda tajwidnya. Sudah ada kode tajwidnya. Jadi teman-teman semua, sahabat, ayah bunda semua tidak akan kesulitan lagi. Dan tidak akan ketukar. Ya, antara idgham bigunah dengan idgham mimi, ya tidak akan ketukar. Kan dua-duanya idgham tuh. Betul nggak? Ini idgham. Mim sukun bertemu dengan mim. Idgham. Terus ada tanwin bertemu dengan huruf mim juga setelahnya. Itu juga idgham. Nah, kita tidak akan kesulitan. Tinggal kita lihat kodenya. Nampak ya? Yang satu kode IG, idgham. Yang satu lagi kode IGM, idgham mimi. M besar menunjukkan dari kata mimi. Idgham mimi atau idgham mislen. Lanjut. Hal lakum mimma malakat aymanukum. Mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Fima razaqnakum fa'antum fihi sawa'. Nah, boleh panjang 6 harokat di sini. Hamzahnya jadi sukun, maka putus suaranya. Ya, jangan dialirkan. Sawa'. Sawa. Ulang dari fihi atau dari fa'antum. Fa'antum fihi sawa'un takhafunahum kakhifatikum. takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Allah ya Allah. Halaman ayat 28 selesai. Nah, kita lanjut berikutnya halaman ke-29. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat yang baru gabung dan belum follow, silahkan boleh bantu follow dulu. Ya, klik tanda pojok samping nama saya. Ya, di atas nih, di samping nama saya ada tanda merah, silahkan di follow. Biar tidak tertinggal live-nya. Atau boleh nanti gabung di grup. Ya, kita ada grup. Kita sudah punya grup untuk informasi belajar. Ya, baik belajar di sini, di live TikTok maupun pembelajaran di yang lain, di platform lain. Setiap jam berapa? Kita biasa mulai jam 6. Ya, Bunda Mami Susi. Kita biasanya mulai jam 6, namun kalau hari Sabtu biasanya kita mulai jam 7 biasanya, setengah 8. Ya. Ba'da subuh dan ba'da maghrib itu aja. Ba'da subuh, ba'da maghrib. Ba'da subuh sekitar pukul setengah 6 atau pukul 6. Ba'da maghrib itu jam 6:15 sampai pukul 7. Nah, nanti yang mau masuk grup nanti di akhir ya. Nah, nanti boleh ikut di akhir. Atau nanti kalau buru-buru silahkan nanti boleh cek di profil saya. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Jadi tujuan bikin grup untuk diinformasikan. Seperti tadi pagi ya. Tadi pagi saya sampaikan. Nah, teman-teman pagi ini kita mulai setengah 7 ya atau jam 7 ya karena saya ada jadwal ngajar dulu. Nah, itu disampaikan di sana.
Jadi teman-teman nggak akan nunggu-nunggu, karena beberapa kali juga ada yang ngejapri, Kang, kapan mulainya, kapan live-nya, kapan ngajinya. Nah, nanti setiap ada informasi apapun saya sampaikan di sana, di grup tersebut. Nanti pastikan gabung di sana, teman-teman ya. Nah, yang bisa ikut sampai akhir nanti saya tunjukkan cara gabung di akhir. Tapi kalau yang buru-buru nanti boleh cek di profil TikTok saya. Oke, lanjut ya. Lanjut ayat 29. Balit taba'alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. An-nasa tidak dibaca al-nasa. Kenapa demikian? Lihat di sini, di atas lamnya adakah tanda sukun atau tidak? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Di atas huruf lam nih, ada tanda sukun atau tidak? Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada tanda sukun berarti alif lamnya tidak nampak. Alif lamnya tidak muncul ke permukaan, tidak dibaca, alias dari fatoro langsung ke nun bertasdid. Hukumnya alif lam syamsiyah. Tidak dibaca fatorol nasa, tidak, tapi langsung masuk idghamkan, masukkan pada huruf nun bertasdid, tahan 2 harokat. Lihat rumus di atasnya ada 2 GHDE. Berarti 2 harokat, gunnah, dengung. Mana yang didengungkan? Nunnya. Nunnya dengungkan. Faltoron nasa. Hukumnya alif lam syamsiyah. Lanjut. La tabdila li khalqillah. Ha? Alirkan suaranya. Zalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Shin tidak perlu monyong. Mu hati-hati, perhatikan ke sini. Mimnya harokat dhammah. Setelahnya ada shin sukun. Maka jangan dibaca mushri. Setelah mim dhammahnya dibunyikan, balikin lagi posisi bibirnya. Minal tidak mush. Bisa difahami? Jelas? Tidak minal
Shin bukan dari bibir. Shin itu keluar dari mana? Wal wastu fajimu shinu ya. Ya, satu tempat, satu makhraj dengan ya, dengan jim. Jim, shin, ya. Dari mana? Tengah lidah. Mengarah ke langit-langit. Bukan dari bibir. Makanya kalau sebelumnya ada huruf yang berharokat domah, kemudian setelahnya ada shin, maka yang monyong huruf yang domah saja. Shinnya jangan dimonyongkan. Minal musyri. Musyri. Kang kalau nggak monyong nggak akan kedengaran, shinnya kedengaran kok. Bisa. Ada tafasinya. Tanpa monyong pun juga bisa jelas bunyinya. Paham ya? Abu Dafa, alhamdulillah, saya. Waalaikumsalam dari Jaktim, ahlan, selamat bergabung. Jelas ya? Ada yang masih suka memonyongkan huruf sin? Coba siapa yang masih memonyongkan huruf sin? Nanti tak kasih hadiah. Ada? Mudah-mudahan aman. Kang, gimana? Kok nggak bisa? Latihannya gimana cara latihan? Latihannya pegang bibirnya. Mush. Jadi kalau mau maju, mush. Mundurin lagi. Pegang lagi. Pegang bibirnya. Mush. Mush. Gitu ya. Itu latihan saja. Untuk apa? Untuk pembiasaan. Pembiasaan agar tidak monyong. Kecuali kalau sinnya dalam kondisi harokat domah. Kalau pada saat domah ya harus monyong. Sha, shi, shu. Kalau tidak monyong tidak akan sempurna domahnya. Ya. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Mush. Kang, susah Kang. Jadi belepotan. Nah, kalau awal-awal gak apa-apa. Mungkin karena sebelumnya sudah nyaman memonyongkan shin. Ketika kita paksa untuk tidak monyong, akhirnya agak kikuk, ada kaku gitu ya. Ini tidak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu akan lancar. Mush. Minal musyrikin, tidak minal musyrikin. Alhamdulillah. Jadi tahu cara bacanya. Alhamdulillah. Yang baik-baik dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan dari Allah. Kita hanya jadi perantara. Ya. Kamera, media, semuanya hanya jadi perantara. Hakikatnya tetap Allah yang ngasih. Maka ketika kita mendapatkan ilmu baru, kembalikan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dapat ilmu baru. Yang mudah-mudahan manfaat. Barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bunda Mini Yatmini, silahkan, tidak apa-apa. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita sudah bahas shin. Musyrikin. Lanjut. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Syi sama. Syi'a juga sama. Jangan syi'a tidak. Syi. Wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Hati-hati saat zai sukun jangan dihentak. Bin. Kullu bin. Ada yang masih suka menghentak huruf zai sukun? Siapa yang masih suka menghentak? Ada yang masih suka menghentak? Kullu bin. Atau menghentak tidak, tapi bunyi suaranya malah terputus. Ada yang suka demikian? Ada yang suka memutus bunyi zai? Hati. Zai itu harus bagaimana Kang bunyinya?
harus dialirkan. Kita lihat ya, coba kita lihat sifatnya. Ada sifat yang namanya rokhawah. Tuh. Dari sisi suara, dia mesti dialirkan. Dari sisi suara. Ya, dari sisi suara mesti dialirkan. Atau yang sudah punya buku yang ini nih, yang hijau, ya, silahkan dibuka. Halaman berapa huruf zai? Boleh dibuka nggak? Huruf zai. Ya, kita buka, coba kita lihat. Betul tidak zai itu harus dialirkan suaranya? Karena boleh jadi selama ini mungkin kita mengucapkan huruf zai itu dihentak. Akhirnya ketika dihentak, suara jadi hilang. Halaman 62, silahkan dibuka. Tuh, ada rokhawah. Sama ya seperti yang tadi saya tampilkan. Kalau tadi full bahasa Arab, kalau ini sudah ada terjemahnya. Suaranya dilepas, dialirkan. Az, iz, uz, hizbin, hizbin, tidak hizbin, hizbin, kullu hizbin. Nah, tidak. Alirkan suaranya. Penuhi hak sifat rokhawahnya. Kullu hizbin, kullu hizbin, 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 hizbin. Ya, ujung lidah sejajar dengan ujung gigi saya di bawah. Jelas? Hati-hati. Ya, yang masih menekan-nekan zai, yang masih menghentak-hentak huruf zai, mulai dari sekarang latihan alirkan suaranya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita lanjut. Ulang sekali lagi. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Allah ya Allah. Zal juga sama, ya betul. Az, tidak az, tapi az. Alhamdulillah, masya Allah. Masih semangat semuanya? Sudah 48 menit. Kita baru sampai halaman 407. Lanjut gak nih? Nah, masih semangat ya? Tadi kita mulainya agak siang sekitar 7:30. Ya, karena kalau Sabtu ba'da subuh, itu biasanya saya nemenin dulu anak-anak santri di pondok. Ya, mudah-mudahan nanti bisa silaturahim ke pondok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut yuk. Oke, lanjut berikutnya halaman 408. Ya, halaman 408. Wa iza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibin. Da'aw rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum
idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallam bima kanu bihi yushrikun. Allah ya Allah. Waalaikumsalam Ibu Mimi. Ahlan, selamat bergabung teman-teman semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Selesai ayat 35, lanjut ke ayat berikutnya. Yang belum follow silakan boleh bantu follow dulu. Yang belum nge-share silakan boleh bantu share dulu. Yang belum ngebagikan boleh bagikan dulu. Ya sambil kita lanjutkan. Ahlan. Bunda Dina ya. Selamat bergabung. Oke lanjut. Berikutnya 36. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Awalam yarau anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha. Panjang 6 harokat. Saat wakaf boleh panjangkan 6 harokat. Yasha, 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 ya yasha, yasha. Hamzahnya sukun, berarti putus suaranya. Hamzah sukun, putus, berhenti, potong suaranya. Yasha. Tidak, yasha, yasha, yasha. Ketika saya contohkan cara baca yasha dengan 2 contoh yang tadi, adakah perbedaan di sana? Ada tidak perbedaannya? Bisa membedakan mana yang bunyinya dipotong, diputus, mana yang bunyinya dihabiskan.
dialirkan. Ada yang bisa membedakan? Bisa. Ada yang masih bingung. Maksud diputus suara dan dialirkan suaranya. Ada yang masih bingung? Ada yang masih belum bisa membedakan? Insya Allah sudah bisa ya. Sudah bisa? Insya Allah bisa ya. Caranya tadi, yang penting ketika ada hamzah sukun, putus aja suaranya. Yasha, yasha, tidak, yasha, yasha. Nih yang terakhir yang saya contohkan nih. Yasha. Itu diputus atau enggak suaranya? Ini yang terakhir yang saya contohkan. Yasha. Diputus gak? Tidak. Alhamdulillah. Tetot kata Bunda Widya ya. Bisa? Insya Allah bisa ya. Jadi begitu. Mami Susi nanti di akhir ya. Yang pengen Quran nanti di akhir. Bentar lagi selesai nih. Sampai ayat ke-40. Pokoknya yang pengen Quran, yang pengen mushafnya, biar samaan mushafnya nanti di akhir. Kita belajar dulu bentar lagi. Beberapa ayat lagi. Boleh ya? Izin ya. Karena kalau sedang belajar kita nggak naikin keranjang kuning. Ya, fokus kita untuk belajar. Ya, jelas ya. Bisa membedakan antara yang diputus suara dengan yang dialirkan suara. Nah, yang diputus suara itu saat ada hamzah sukun. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Kita ulang dulu. Tadi sampai yasha. Kita ulang ya. Oke, sebentar. Kita tunggu layarnya dulu. Oke, boleh sambil bantu tap layar teman-teman, sahabat semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sinyal wifi di saya kurang bagus. Biasanya aman-aman saja, tapi beberapa dua kali ya, tadi malam dan hari ini lumayan agak bermasalah nih. Mudah-mudahan tetap aman. Tapi suara aman ya teman-teman ya, sahabat ya. Aman, suaranya aman. Oke, insya Allah aman. Baik, lanjut. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي
amwalin nas. Di setelah wawu harokat fathah. Ini ada alif, tapi di atas alifnya ada bentuk bulat. Coba kita simak, coba kita lihat. Kira-kira bentuk bulatnya bentuk bulat yang lonjong atau bentuk bulat yang sempurna? Nih kita lihat nih. Ada bentuk bulat, ada? Kira-kira di sana bentuk bulatnya lonjong atau bentuk bulat sempurna? Memangnya ada yang lonjong, ada yang sempurna, Kang? Nah, perhatikan. Ini namanya sifrun. Apa namanya? Sifrun. Sifar. Nah, sifar itu ada dua. Ada yang bentuknya sempurna, mustadir. Ada yang bentuknya bulat, lonjong, mustatil. Kalau yang bulat sempurna berarti sifrun mustadir. Nah, bagaimana cara bacanya, Kang? Emangnya beda antara yang bentuk bulat sempurna dengan bentuk bulat yang lonjong? Beda gitu, Kang? Jawabannya beda. Kalau yang pendek, mau dalam kondisi wasol, mau dalam kondisi waqaf, dia tidak dibaca. Artinya, kalau tadi, ya, misalkan berhenti di liar buah, maka ini tidak akan berfungsi alifnya. Jadinya liar bu. Jadi hilang alifnya. Kalau yang bentuknya bulat. Tapi kalau yang bentuknya lonjong, liar buah. Kalau waqaf di sana jadi panjang 2 harokat. Ya, jadi dalam kondisi wasol, dalam kondisi waqaf, ini menghilangkan fungsi alifnya. Menghilangkan fungsi alifnya. Nah, tadi bacaan kita digimanain? Bacaan kita tadi dilanjutkan kan? Maka dilanjutkan tetap liar buah. Tidak liar buah fi. Mungkin nanti ada yang kritis, Kang, kok ditulis? Padahal kan nggak ada fungsinya. Itu sudah tauqifi, memang sudah demikian penulisannya. Nah, secara bacaan, qiraat yang kita pakai demikian. Buahnya tidak dipanjangkan. Liar buah fi. Itu kalau ada alif yang di atasnya dia punya bulatan atau sifrun, baik mustatil atau mustadir. Kalau tidak ada bentukan itu, selama tidak ada huruf yang sukun setelahnya, maka panjangkan 2 harokat. Bisa dipahami sampai sini? Aman? Aman? Nah, bisa ya? Bisa membedakan mana yang lonjong, mana yang bulat? Insya Allah. Karena secara penulisan biasanya itu ada bentuknya. Berarti cara bacanya itu pendek. Ya, betul. Ya, Bunda Susi dibacanya pendek. Panggil saya Kang aja ya. Biasanya saya dipanggil Kang. Kang Zen. Ya, biasanya saya panggil Kang Zen. Begitu. Kalau yang lonjong sifrun apa tadi? Sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Kemudian yang sempurna sifrun mustadir. Oke, lanjut ya. Beberapa ayat lagi. Ulang dari sini. Liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Berhenti di wajhallah, ulang dari turiduna.
Waalaikumsalam Bunda Sania, ahlan, selamat bergabung. Turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Allahu akbar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya ke ayat 40. Ya, ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum berhenti di yumitukum. Nah, untuk memulainya dari mana? Nah, kita memulai kembali dari memulai kembali dari summa. Summa yumitukum summa yuhyikum. Hak sukun, alirkan suaranya, jangan diputus. Ya, tidak yuhyi. Biasanya yang masih menghentakkan bunyi huruf hak sukun itu yang dia masih belum bisa mengalirkan suaranya. Ya, jadi rumusnya mudah? Mudah. Pokoknya kalau kita masih menghentakkan bunyi huruf hak sukun, berarti itu tandanya belum dialirkan suaranya. Pertanyaannya, siapa yang masih menghentakkan bunyi haknya? Ada yang masih menghentakkan bunyi haknya? Harusnya yuhyikum, tetapi dibaca summa yuhyikum. Hati-hati. Ya, Bunda Dina hati-hati. Insyaallah enggak lagi. Siapa lagi yang masih? Saya masih sering. Hati-hati Bunda Susi. Pokoknya jangan dihentak. Sebisa mungkin hindari hentakan. Yuhyi. Ringan saja. Ya, ringan saja, tidak terlalu berat, tidak diberat-beratkan. Aman? Yuhyikum. Yuk lanjut. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya. Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai' ya sukun, sebelumnya ada fathah madlin panjang 2 atau 4 harokat, kemudian diakhiri oleh hamzah sukun, maka panjangkan dulu kemudian putus suaranya. Saat itu ya double, ya mad tamkin, ya bertemu dengan ya sukun, huyitum, atau di sini tadi apa? Contohnya yuhyikum. Nah, balik ke min syai, ya sukun sebelumnya fathah, maka pastikan ini adalah madlin. Panjangkan, kemudian hamzahnya sukun, maka bunyinya jadi terputus suaranya. Ya,
Oke, kita lanjut. Jadi terputus suaranya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita lanjutkan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil